Assalamualaikum Bu Ai, Waalaikumsalam, bagaimana Bapak. kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Apa nih kegiatan di bulan Ramadan ini Bu Ai? Alhamdulillah untuk sekolah kami mengadakan diklat Bapak, diklat Gitu. di bulan Ramadan. Iya, jadi anak-anak ke sekolah untuk melaksanakan diklat Ramadan. Kayak pesantren Ramadan ya? Iya, seperti itu pesantren Ramadan yang diselenggarakan oleh guru agama. Kebetulan kita mendapat bantuan dari santri-santri Bapak. Jadi santri-santri ke sini seperti PPL gitu. Oh begitu. Ya, terus mengisi acara di bulan Ramadan di sekolah kami. Bagus, berarti ada sumber daya tambahan juga ya. Iya, alhamdulillah. Nah, tujuan saya ke sini ini adalah bagian dari tugas pendampingan individu yang keenam, di mana pendampingan individu yang keenam itu adalah yang terakhir kali ya. Setelah sekian lama 6 bulan, kemarin kemarin Lokakarya 5 dan sekarang dilanjut dengan pendampingan individu keenam. Nah, untuk di pendampingan individu 6 ini ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Di antaranya yaitu refleksi hasil survei umpan balik, kemudian perubahan dalam pembelajaran yang selama 6 bulan kita pelajari gitu. Terus penilaian pemetaan aset, dan terakhir persiapan panen hasil karya. Ya. Kita mulai saja dari yang pertama tentang refleksi survei umpan balik. Nah, dari hasil feedback 360, apa yang kurang atau perlu ditingkatkan menurut responden masing-masing, baik dari guru, dari kepala sekolah maupun dari siswa. Melihat kemarin yang mengisi refleksi ya Bapak, mulai dari kepala sekolah, guru sama murid-murid, kebanyakan kekurangan yang dimiliki oleh saya yaitu saya belum bisa menampilkan orang tua, mengajak orang tua untuk ikut berpartisipasi gitu, menjadi guru tamu. Karena yang pertama mungkin selama 6 bulan ini belum ada waktu yang pas untuk kegiatan orang tua masuk ke sekolah gitu ya, menjadi guru tamu gitu ya Bapak. Belum ada momen yang tepat. Iya, gitu ya. momen yang tepat itu. Nah, apa rencana Ibu ke depan untuk melakukan kompetensi guru penggerak supaya lebih baik lagi? Ya, untuk kedepannya saya insya Allah akan yang pertama di hati saya untuk menerapkan filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah melaksanakan program-program yang sudah saya rancang. Yang kemarin kan kita disuruh membuat program terbaru ya Pak. Insya Allah akan saya laksanakan dengan baik, berkolaborasi dengan guru-guru dan kepala sekolah juga warga sekolah Bapak. Terus juga ilmu yang sudah saya dapat saya bisa implementasikan kepada murid gitu, supaya saya bisa memenuhi kebutuhan murid gitu Bapak. Nah, dari rencana Ibu yang barusan diungkapkan, siapa saja aktor yang nanti akan dilibatkan oleh Ibu? Iya, aktor yang terlibat yang pertama adalah kepala sekolah ya Pak. Kita harus memiliki izin dari kepala sekolah mengenai program yang apakah program ini sesuai atau tidak dengan kebijakan di sekolah saya. Terus juga kolaborasi dengan guru-guru, apabila kepala sekolah mengizinkan maka saya akan berkolaborasi dengan guru-guru. Terus juga yang paling penting adalah saya akan mencari tahu mengidentifikasi suara dari anak-anak, karena saya ingin program yang saya buat itu atas suara pilihan dan kepemilikan siswa. Karena tujuan akhirnya kita itu adalah untuk kepentingan anak ya. Seperti itu Bapak. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua mengenai perubahan dalam pembelajaran, di mana Bu Ai sudah melakukan pembelajaran atau sudah menjalani latihan dalam CGP ini selama 6 bulan ya. Nah, perubahan apa yang terjadi pada diri Bu Ai sendiri? Ya, alhamdulillah setelah saya mengikuti selama 6 bulan lebih ini kegiatan CGP, yang pertama
saya kepada anak yang biasanya kan kumaha gurunya Pak, Betul. sekarang mah kumaha murid gitu. Bagaimana kebutuhan murid, bagaimana apapun yang saya laksanakan, yang saya rencanakan itu atas dasar siswa gitu Pak. Terus juga mungkin pembelajaran secara berdiferensiasi dengan pendekatan KSE. Nah itu yang sangat penting yang harus saya implementasikan kepada siswa gitu Pak. Karena pembelajaran itu sesuai kebutuhan siswa gitu Pak. Berdiferensiasi juga sosial emosional anak kita harus tahu, terus ilmu coaching, nah itu yang paling penting. Jadi kita bagaimana ke siswa ataupun ke guru, jadi bukan kita yang mencari solusi, tapi solusi itu datang dari mereka gitu yang di coaching sama saya, seperti itu Bapak. Nah, itu tadi barusan perubahan yang terdiri pada ibu sendiri. Iya. Nah, setelah mengalami pembelajaran selama 6 bulan, apa perubahan apa yang terjadi pada diri siswa? Alhamdulillah ya Pak, siswa pertama itu terlihat percaya diri Bapak, percaya diri karena suara mereka, pendapat mereka terdengar oleh saya gitu. Jadi anak-anak percaya bahwa saya akan mendengar pendapat mereka. Jadi tingkat kepercayaan dirinya meningkat, motivasi belajarnya alhamdulillah juga meningkat. Terus juga yang terpenting adalah semangat belajar mereka gitu Pak, karena mereka tahu kebutuhan mereka sendiri gitu. Dari perjalanan 6 bulan itu menurut Muay, apa yang cukup memuaskan? Untuk yang paling memuaskan adalah yang pertama, ketika saya disupervisi oleh kepala sekolah. Jadi saya sudah terlatih untuk menerapkan pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa. Nah itu kepala sekolah juga mengapresiasi, karena kan awalnya kita selalu bingung bagaimana mengajar dengan anak. Nah alhamdulillah dengan belajar di CGP ini saya mampu gitu sekarang, alhamdulillah. Yang kedua adalah kolaborasi dengan guru-guru yang awalnya bingung bagaimana bergaul dengan guru-guru, menemukan topik yang pas. Nah alhamdulillah sekarang dengan guru-guru semakin akrab gitu Pak, bisa berkolaborasi terutama dalam segi pembelajaran. Terus juga yang terpenting adalah dengan murid, adanya kedekatan dengan murid. Nah itu yang paling puas menurut saya gitu Bapak. Nah, selama perjalanan 6 bulan ini apa yang cukup menantang bagi Ibu? Yang cukup menantang bagi saya adalah ketika saya menghadapi, pasti akan ada masalah yang berbenturan ya Pak ya. Yang menantang yang pertama adalah ketika kita melaksanakan aksi nyata. Kita harus tahu kapan sikon, jadwal ya Pak ya. Juga kelenggangan dari waktu guru-guru yang lain, karena kan aksi nyata kita harus berkolaborasi dengan guru, terus dengan kepala sekolah, kadang kan kemarin juga dengan komite. Nah kita harus tahu waktu yang tepat kapan dilaksanakannya kegiatan aksi nyata yang saya lakukan gitu Bapak. Nah itu yang paling menantang buat saya gitu Bapak. Baiklah, sudah 2 pertanyaan yang sudah saya letakkan. Kemudian bagian yang ketiga mengenai pemetaan asetnya. Siapa saja aktor yang terlibat dalam proses pemetaan aset waktu itu Bu Ani? Untuk pemetaan aset, aktor-aktor yang terlibat adalah kepala sekolah, komite Bapak, terus juga guru-guru, terus juga TU, Tendik, terus juga orang tua siswa dan masyarakat sekitar juga Pak ada. Bagaimana Ibu mengidentifikasi sumber daya sekolah tersebut? Untuk langkah saya dalam mengidentifikasi, yang pertama saya berdiskusi dengan kepala sekolah mengenai apa modal aset-aset yang ada di sekolah. Nah, terus juga dengan guru-guru, kemudian dengan warga sekitar atau dengan komite. Nah, dan keluarlah 7 modal itu. Yang pertama manusia, terus juga fisik, terus juga sosial Bapak, terus juga
finansial, terus agama dan budaya, dan politik juga Bapak. Bisa diuraikan satu persatu? Nah, untuk manusia, Iya. berdasarkan diskusi dari ketiga pihak tersebut Bapak, Iya. yang manusia itu yang pertama adalah kepala sekolah. Betul. Nah, kepala sekolah adalah pakunya gitu Iya. Pak, tonggak keberhasilan berjalannya sebuah sekolah. Nah, kebijakannya ada di dalam ada pada ibu kepala. Iya. Terus juga ibu kepala alhamdulillah juga seorang yang profesional. Yang pertama dilihat dari gelarnya sudah MPD, Iya. terus PNS juga dan bersertifikasi. Nah, itu Sudah berpengalaman iya, juga sudah ya? berpengalaman juga di beberapa sekolah. Udah 4 sekolah ibu menjalankan memimpin sekolah gitu Pak. Jadi alhamdulillah untuk kepala sekolah ini menjadi aset yang benar-benar utama gitu. Terus juga guru-guru, alhamdulillah di sini ada 5 yang sudah bersertifikasi. Ya, Pak. Itu PNS Iya, sama P3K? PNS. Iya, P3K-nya 1 yang sudah bersertifikasi, terus juga PNS-nya 4 Bapak. Ya, juga selain yang bersertifikasi, guru-guru yang P3K belum sertifikasi juga itu menjadi modal buat sekolah kami ya Pak ya. Terus juga guru honorer ada di sini. Terus juga tendik Bapak. Itu sebagai modal manusia dan penjaga. Terus juga murid terutama itu adalah modal yang paling utama ya Pak ya. Sebuah sekolah tanpa murid kan iya. Nah, itu ada murid yang menjadi modal, terus juga komite dan warga orang tua murid. Nah, itu kami ada di sini POM, paguyuban orang tua murid. Nah, itu menjadi aset manusia. Terus aset sosialnya Bapak, di sini kita menjalin hubungan dengan POM. Nah, itu kan dengan warga paguyuban orang tua, terus juga dengan warga sekitar. Alhamdulillah di sini ada pesantren. Nah, itu sebagai aset sosial. Nah, terus juga dengan pemerintah ya, kadang itu juga menjadi aset sosial kita. Terus juga untuk aset finansial kita memiliki dana BOS Bapak yang menjadi keberlangsungan sekolah kita. Selain dana BOS, kita juga ada infak Jumat Bapak. Nah, infak Jumat itu biasanya dipakai untuk kepentingan yang pertama ketika yang sakit, terus juga ketika ada orang yang membutuhkan. Nah, itu bisa dikeluarkan dari infak Jumat. Selain itu finansial, lingkungan juga, lingkungan alam, kita dikelilingi oleh pesawahan. Nah, jadi karena sekolah kita kecil, nah maka kita bisa belajar keluar ke sawah, ada juga sungai di sana gitu. Jadi itu menjadi kekuatan bagi sekolah kami. Terus juga aset politik, kita bekerja sama dengan kecamatan. Biasanya kecamatan mengundang kepala sekolah mengadakan musrembang, dan alhamdulillah suka ada bantuan-bantuan. Terus juga dengan puskesmas, nah adanya BIAS. BIAS itu bulan imunisasi siswa. Pengembangan juga ya. Iya, nah itu menjadi aset kita. Juga dengan kepolisian untuk program bullying seperti itu. Terus agama dan budaya ya Pak ya. Alhamdulillah sekarang sedang Ramadan, dan kegiatan di bulan Ramadan ini tentunya adalah aset bagi agama dan budaya seperti itu Bapak. Apa kendala atau tantangan yang Ibu hadapi saat melakukan pemetaan aset tersebut? Ya, untuk tantangan pemetaan aset, yang pertama adalah kita menjadi tantangan pertama adalah mengumpulkan orang-orang, menjadwalkan orang-orang untuk bisa berkumpul dan memetakan aset-aset yang ada di sekolah kita. Terus yang kedua adalah ketika modal aset manusia. Nah, seperti kadang guru-guru yang
udah sepuh ya Pak, Ya. teknologi udah tertinggal gitu, jadi perlu adanya bantuan dalam segi teknologi. Terus juga untuk aset finansial terkadang dana bos eh, terkadang dana bos kapan cairnya gitu Betul. ya. Ya, Jadi tidak tidak menentu cairnya. Nah, maka kita sebagai sebuah lembaga yang harus terus berjalan mencari akal gitu Pak. Bagaimana kita berlangsung walaupun dana bos belum tahu cairnya kapan. Nah, seperti itu. Untuk yang lainnya alhamdulillah lancar lah. Nah, ketika Ibu berhasil memetakan aset tersebut dan berhasil sukses diidentifikasi dengan berbagai macam tantangan, bagaimana perasaan Ibu ketika hal mengidentifikasi itu berhasil? Iya, alhamdulillah untuk perasaan saya bahagia Bapak. Bahagia, terus juga optimis bahwa kita memiliki kekuatan ya, walaupun banyak kekurangan, tapi ternyata kekuatan lebih besar daripada kekurangan yang kita miliki gitu. Walaupun misalnya kekurangan kita lahan sekolah sedikit, tapi masih luas nih gitu lingkungan yang perlu diekspor oleh murid gitu. Jadi perasaan saya bahagia, senang gitu. Terus juga ternyata saya bisa memaksimalkan apa yang ada di sekolah saya. Mungkin ada hal yang lain yang bisa dijadikan sumber daya sekolah tapi belum tergali gitu. Apa itu mungkin? Tapi itu memang diperlukan, hanya belum tergali gitu. Ya, untuk yang belum tergali, yang pertama adalah udara segar, Bapak. Ya, udara yang kita hirup, Bapak. Kadang-kala kita tidak menyadarinya bahwa sekolah ini dikelilingi oleh pesawahan, perkebunan, maka itu sebagai aset juga buat kita ya. Jadi anak-anak datang ke sekolah itu tidak kepanasan, udara sejuk kita hirup untuk kesehatan kita gitu Bapak. Seperti itu. Terus apalagi ya yang belum tergali. Terus apa itu? Udah Bapak. Baiklah. Nah, setelah saya komunikasi dengan Ibu, nanti juga saya akan berdiskusi dengan yang di sekolah ini. Mungkin siapa ya Ibu bisa menyarankan dengan siapa? Untuk di sini ada tim aset Bapak, yaitu Ibu Lisna. Bu Lisna ya. Ibu Lisna. Nanti saya akan menghubungi beliau untuk berdiskusi mengenai keadaan di sini, dan saya akan mengkonfirmasi juga dengan dari wacana yang sekarang kita bicarakan dengan Ibu. Nah, yang terakhir dari persiapan panen karya ini, yang insya Allah entah April mungkin setelah Lebaran, atau juga tergantung nanti oleh BBGP ya, karena kita tidak tahu tepatnya apaan, bisa saja sebelum Lebaran atau juga setelah Lebaran. Nah, apa ide Ibu dalam persiapan panen karya tersebut nanti? Untuk ide saya ingin menampilkan hasil yang telah saya buat, aksi nyata dengan teman-teman, juga membuat stand yang menarik, terus juga untuk penampilan performance kita kelompok saya ingin menampilkan tarian Bapak. Iya, supaya karena kan di sana audiens ada yang keliling, ada yang duduk, nah supaya untuk memeriahkan acara panen karya itu Bapak. Begitu ya. Terus apa yang nanti akan dipamerkan oleh kelompok Ibu nanti? Ya, untuk yang dipamerkan yang pertama adalah hasil karya anak-anak ketika saya mengajar dengan teman-teman juga. Nah, saya akan menampilkan di stand saya. Terus juga budaya ciri khas Kota Tasik,
juga makanan khas Tasik yang akan saya tampilkan, juga performance kita yang tadi saya sebutkan, Bapak. Oh iya, mungkin gini, nanti kita akan bahas di PI 6, di Loka 6 tentang Lokakarya 7 ini. Mungkin itu kita akan lebih mengacu ke proses proses pembelajaran, artinya proses program. Oh iya. Jadi nanti yang akan ditampilkan mudah-mudahan berfokusnya itu pada program yang akan atau rencana program gitu ya. Jadi untuk UMKM nanti disikapi saja supaya nanti fokus intinya supaya tidak menyimpang dari acuan tersebut. Malah nanti yang ramenya jadi UMKM ya. Betul. Mudah-mudahan nanti ada hak panen hasil karya itu diisi dengan aksi nyata yang bisa saja dimasukkan nanti ke dalam sebuah barcode. Jadi barcode tersebut nanti bisa di-scan oleh para pengunjung. Ini untuk aksi nyata sekian, pokoknya selama kegiatan atau program nanti yang akan kita buat. Bisa juga di sana dibuat barcode. Hanya kalau banner mungkin diminimalisir saja, karena kalau semua pakai banner mungkin jadi akan perang banner ya. Iya betul Bapak. Ya. Nah itu mungkin itu saja dari saya. Semoga nanti kita solusinya nanti akan kita temukan di Loka 6 untuk PI itu. Mungkin itu saja dari saya. Semoga kata C-nya dari CGP itu nanti cepat hilang. Amin. Ya. Segera lulus. Jadi guru penggerak, tidak ada calon lagi ya. Siap Bapak. Itu saja. Amin. Semoga sukses. Amin. Mudah-mudahan untuk persiapan Lokakarya bisa nanti kita selesaikan di Loka 6 ya. Itu saja. Mungkin saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ai sudah menerima saya pada hari ini untuk PI yang ke-6 ya. Nah, tadi saya sudah berbincang-bincang dengan Bu Ai mengenai pemetaan aset, dan sekarang saya ingin mengkonfirmasi jawaban dari Bu Ai kepada Ibu siapa? Lisna. Ibu Lisna ya. Ibu Lisna memegang kelas berapa sekarang? Kelas 3. Ya. Ya. Sekarang kegiatan di sekolah sedang apa Bu Lisna? Sekarang lagi bulan puasa. Ya, jadi sekarang sedang kegiatan Ramadan, jadi seperti untuk diklat kayak gitu. Ya, sebagian jadwal untuk kegiatan Ramadan diklat di sekolah, tapi diadakannya di sini. Ya, ini Bu Lisna, saya tadi sudah berbincang panjang lebar diskusi dengan Bu Ai mengenai pemetaan aset. Dan Bu Ai juga menyarankan untuk nanti untuk konfirmasi itu dengan Ibu. Nah, bagaimana proses Ibu dalam menemukan mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah, yaitu dari yang 7 aset itu. Modal aset. Pertama untuk modal aset yang manusia mungkin ya itu dengan, kalau untuk modal aset manusia itu udah ada dari kepala sekolahnya, guru-guru, dan juga mungkin dibantu juga ada TU, operator, dan penjaga seperti itu. Kalau untuk modal yang lainnya ada modal fisik, itu kayak modal aset fisik itu kayak sarana prasarana ya, itu berhubungan dengan bangunan, ya ruangan-ruangan yang ada di sekolah dan barang-barang. Kalau untuk lingkungan mungkin dengan lingkungan itu kayak apa ya, lingkungan sekolah seperti ada yang lingkungan atau yang lainnya atau kebutuhan yang lainnya. Dan untuk agama itu juga dibutuhkan karena aset agama itu penting ya, untuk jangankan untuk anak-anak, untuk kita juga itu penting, karena kan tanpa agama manusia itu iya, maksudnya sekarang kebetulan juga sekarang lagi bulan Ramadan,
Makanya sekarang ada kegiatan keagamaan itu untuk menjadi dasar anak-anak ke depannya dan juga dasar apa ya, kehidupan. Tanpa agama sebetulnya bukan sepertinya lagi, tujuannya itu tidak menentu gitu, seperti itu. Jadi untuk aset agama mungkin seperti itu, dan untuk aset yang lainnya, aset budaya di sekolah, budaya seperti apa ya, kerajinan atau apa kayak tembang kayak gitu, itu di ya antagoni ataupun saron saya gitu, apa itu namanya, kesenian itu lebih dikembangkan lagi, soalnya itu juga aset yang dibutuhkan kebanyakan untuk sekarang. Seperti itu untuk anak-anak sudah tidak tahu, bahkan tidak tahu atau tidak bisa gitu untuk mengerjakannya, melakukan aset seperti itu. Soalnya itu bisa dikatakan warisan juga ya, jadi harus diajarkan juga. Untuk yang lainnya finansial, itu mah pasti. Kalau dari bos ya. iya, kalau aset finansial itu mah sayangnya paling utama, dan kedua setelah agama ya. Karena tanpanya ada aset finansial, mungkin sekolah tidak akan berjalan dengan lancar, karena ya tahu sendiri lah, ibu sama bapak bos itu untuk finansial bos itu penting banget, iya, untuk menunjang kemajuan di sekolah juga gitu. Nah, untuk yang tadi modal fisik, kira-kira ini bangunannya ada berapa ruang di sini? Untuk ruang kelas ada 6, Dan ya sesuai. Seharusnya kalau misalnya lebih ya, karena sekarang sini ada 8 rombel, jadi ada yang 2 kelas itu 2 rombel, tapi karena ruangannya ada 6, jadi disatukan aja. Untuk ada ruang kepala sekolah, ada ruang guru, ada ruang perpustakaan, terus ada WC, UKS, sama dapur juga ada, seperti itu. Lapangan juga ada. mudah-mudahan dari harapan untuk menambah bangunan bisa dikenal oleh pemerintah. Amin. Kalian dengan penambahan sekaligus penambahan dengan guru-gurunya juga. Amin. Iya, itu juga termasuk modal manusianya Modal juga. manusianya. Iya. Yang terakhir mungkin untuk berbincang-bincang dengan Ibu, apa kendala atau tantangan yang Ibu hadapi dalam melakukan identifikasi sumber daya ini? Oh, untuk sumber daya semuanya atau Semuanya. Yang untuk tantangan. semuanya. Untuk modal manusia mungkin karena karakter atau apa, orang-orang kan berbeda ya. Betul sekali. Ada yang bisa IT, ada yang tidak, ataupun ada yang aktif atau tidak. Nah, itu salah satu tantangannya. Sedangkan atau kalau di guru SD mungkin nggak tahu ya, kalau di sekolah menengah atau atas gitu. Kalau di guru SD kan kita harus mencakup semuanya. Kalau sebagai modal manusia, maksudnya pendidik sebagai guru harus mencakup semuanya. Kalau di SD kita merangkul semuanya, bukan hanya merangkul di kelas anak-anak, tapi kita harus bisa administrasinya atau ini itunya, jadi dipegang sama kita gitu. Maksudnya kita merangkap segalanya. Kalau guru olahraga nggak ada, kita harus bisa menjadi guru olahraga. Kalau guru agama tidak ada, kita harus bisa menjadi guru agama yang juga. luar biasa. Iya. Jadi itu modal manusia yang hambatannya mungkin ada beberapa yang ada yang kurang ramai. Nah, itu juga kita kan harus bisa, karena kita merangkul semuanya seperti itu. Kalau aset fisik ya Bapak tahu sendiri mungkin kekurangan bangunan. Tadi saya sudah berbicara seperti itu. Kalau finansial bos, itu tergantung dari siswa. Nah, itu berarti berpengaruh juga gitu. Berapa banyak siswa yang keluarkan harus tertutup juga sama siswa yang masuk gitu, supaya finansialnya tidak berkurang. Kan itu berpengaruh juga untuk finansial atau kelanjutan kemajuan di sekolah gitu. Kalau yang lainnya agama itu sudah pasti gitu, itu mah harus ditingkatkan lagi. Dan ada soalnya apa, kita di lingkungan pesantren. Nah iya, kita di lingkungan pesantren, jadi kendalanya ya itu mah kembali lagi ke apa ya, orang-orangnya mungkin ya Pak. Kalau agama, kalau yang lainnya apa, budaya ya itu. Nah, kalau untuk budaya itu juga cukup menantang, cukup banyak hambatannya, karena anak-anak zaman sekarang lebih suka dengan budaya-budaya yang modern. Iya, jadi tidak untuk budaya yang tradisional, seolah-olah itu mah udah zaman dulu gitu, hanya buat orang tua. Jadi anak-anak sekarang lebih, saya sukanya yang modern-modern gitu. Seharusnya kan itu juga di apa ya,
dibudidayakan jadi warisan sebagai ke anak-anak, bahwa itu teh aset gitu, aset budaya gitu yang jangan ditinggalkan begitu aja gitu. Jangan hanya mereka tahu modern, tapi mereka juga harus tahu budaya apa aja yang tradisionalnya seperti itu. Kalau yang lainnya apa ya? Udah mungkin lingkungan di sini, kalau untuk lingkungan mungkin Pak kendalanya karena lahan yang kurang. Jadi pengennya kalau ada lahan yang lebih luas atau banyak, jadi pengen ada lebih penghijauan, walaupun di samping-samping mungkin udah hijau dengan sawah, tapi untuk di lingkungan sekolah sendiri karena kurangnya lahan, jadi penghijauannya hanya sedikit seperti itu, jadi biar lebih asri sejuk seperti itu Pak. Mudah-mudahan apa harapan dari seluruh personil SDN 2 Awi Pari ini bisa tercapai. Amin. Bisa saja mungkin dari hal yang terduga dari Iya. pemerintah atau dari yang lain, atau ya bisa saja dari hibah mungkin. Amin, mudah-mudahan Nah, Pak. itu saja mungkin dari pertanyaan saya Iya. untuk sesi wawancara. Saya hanya mengkonfirmasi saja tadi dari jawaban Bu Ai. Mungkin itu saja, saya pamit, mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.